Halo semuanya, selamat datang di Investigasi Horor di channel Dahulu Kala. Pada malam ini, gue ditemenin sama Dilo, Jonathan, Ayu. kita di sini udah berada di salah satu tempat yang dikenal sebagai Kampung Vietnam. Jadi dulu gue udah pernah eksplor di sini. Videonya ada di pojok kanan atas ya. Oh ya, gue mau ngingetin lagi nih yang buat kalian yang baru pertama kali nonton video kita, jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan video kita. Jangan lupa klik tombol like-nya itu di bawah kalau suka sama video kita. Terus jangan lupa diklik tombol share-nya, share ke teman-teman kalian lewat media sosial, platform apa aja. Dan jangan lupa satu lagi, kalau misalnya kalian denger atau ngelihat sesuatu yang kita nggak denger, bisa komen di bawah. Oke, gue juga mau ngucapin makasih banyak yang udah nonton video kita dari awal. Pokoknya you're the best lah. Oke, kita explore di sini dengan tim yang baru nih. Jadi ada beberapa spot-spot di kampung ini yang belum sempet kita explore gitu. Jadi masih banyak nyimpen misteri-misteri yang belum terjawab gitu. Misalnya, gue udah dengar suara desisan ular tuh di belakang. Ada yang getar tuh. iya ada suara. Penasaran gimana? Simak dulu sejarahnya. Yuk. Shop. Pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1975, terjadi salah satu momen bersejarah dunia yang terjadi di negara Vietnam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Indochina II atau Perang Vietnam. Perang ini merupakan perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yaitu komunis dan Seato. Dua kubu yang saling berperang, yakni Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Jumlah korban yang meninggal diperkirakan lebih dari 1 juta jiwa dari kedua belah pihak. Pada tanggal 29 April 1975, merupakan operasi fase terakhir yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengevakuasi dan menyelamatkan warga sipil Vietnam dari kekejaman yang dilakukan oleh rezim komunis Viet Cong. Operasi ini merupakan momen terakhir tentara Amerika Serikat menginjakkan kaki di Vietnam yang dicap sebagai kekalahan Amerika Serikat terhadap rezim Viet Cong. Operasi ini dinamakan Frequent Wind Operation. Pada tahun 1976, kedua kubu bersatu menandakan perang telah berakhir dan Vietnam menjadi negara komunis. Proses evakuasi tersebut hanya dapat mengangkut 7.000 warga sipil, sehingga masih banyak warga Vietnam lain yang tidak terevakuasi. Maka dari itu, terjadilah pengungsian besar-besaran warga Vietnam yang melarikan diri ke negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. Warga Vietnam rela menghantam lautan samudra menggunakan perahu kecil agar tidak disiksa oleh tentara Viet Cong. Tidak sedikit yang meninggal pada saat perjalanan dikarenakan kelaparan. Pada tanggal 21 Mei 1975, rombongan pengungsi Vietnam pertama tiba di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kapal kayu berukuran kecil tersebut mengangkut 75 orang pengungsi. Istilah peristiwa ini sering disebut sebagai boat people. Seiring berjalannya waktu, makin banyak pengungsi Vietnam yang mendarat di Pulau Natuna. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan PBB, akhirnya membangun barak pengungsian di Pulau Galang. Karena jumlah pengungsi yang makin banyak, sejumlah pengungsi dipindahkan ke Jakarta. Kini, warga sekitar mengenal tempat ini sebagai Kampung Vietnam. Kampung ini memiliki 30 unit bangunan dan luasnya mencapai 2,3 hektar. Selama kurang lebih 5 tahun, kampung ini menjadi tempat penampungan warga Vietnam yang sedikit demi sedikit mulai meninggalkan tempat ini untuk mencari suaka di negara ketiga atau kembali ke negaranya. itu kalau nggak salah sekitar tahun 78-an, waktu perang Vietnam lah, itu tahun berapa kan? Kita belum paham banget itu kan. Nah, di sini
dibuat penampungan orang Vietnam karena di sana ada perang. Nah, setelah Vietnam damai dan pengungsi Vietnam nyaris warga ke Australia, ada yang ke Pulau Bintan. Setelah itu tempat ini dialihfungsikan menjadi panti jompo. Panti jompo tersebut mulanya berada di Taman Mini Indonesia Indah. Karena kurangnya kapasitas, maka dipindahkan ke tempat ini. Pada tahun 2002, terjadi banjir besar yang melanda Jakarta. Warga panti jompo terpaksa diungsikan ke tempat lain, dan setelah itu tempat ini tidak ditempati lagi. Sempat dilaporkan bahwa ada seorang nenek penghuni panti jompo ini meninggal dunia pada saat proses evakuasi. Sebenarnya kan dia diungsikan dari sebelah sono, rendah kan, ditaruh sebelah tinggi. Nah itu, taruh situ. Nah petugas ini keluar, nyelamatin yang lain. Tanpa sepengetahuan nenek ini balik lagi ke tempat yang rendah itu. Nah akhirnya dia meninggalnya di situ karena mungkin dia nyari kain apa nyari apa, kejeblos lah di dipan itu, yang ujung sono tadi, yang belum ke sini kan. Nah gitu kejadiannya. Jadi petugas di situ mungkin jatuh tenggelam nggak ketahuan. Pas besoknya dicek nggak ada, ini nenek kurang satu lagi. Dicari tempat semula, nggak taunya udah dibawa dipan gitu. Menurut kesaksian warga sekitar, pernah terdengar suara orang berjalan, namun tidak pernah sampai. Ada juga yang mengaku melihat sosok kuntilanak. Nih di rumah kok tadi itu waktu maghrib, ya udah ada penampakan gitu aja. Ya sosok perempuan gitu. Cuma ya gitu aja. Gitu. Pas pintu itu pas mau maghrib gitu aja ada juga. Gitu. Di sini mah juga ada juga nih. Yang tadi pas lihat itu ada ya kayak pocong lah. Gitu. Jadi kadang-kadang suka-suka dia mau penampakan apa terserah dia maunya gitu aja. Ya kalau di rumah dulu pertama masuk ya kadang-kadang listrik mati sendiri, hidup sendiri. Kulkas apa namanya air juga sanyo gitu, kadang nyala ntar mati sendiri. AC, TV gitu juga. Sempat bertanya-tanya sih, tapi sekarang akhir-akhir ini udah biasa aja. Di spot yang pertama ini, tim kami akan menginvestigasi salah satu halaman rumah kosong yang menurut penjaga tempat ini sering ada penampakan kuntilanak dan pocong. Tim kami menggunakan EMF atau Electromagnetic Field Meter untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik di sekitar rumah ini. Nah, sekarang ini alat ini udah di tangan gue. Gue mau coba apakah ada satu entitas di sini yang kira-kira kalau misalnya ada entitasnya, ini untuk lampunya dia akan bergeser warnanya. Dia akan bergeser ke sini nih. Kalau terdeteksi ada satu entitas atau makhluk yang tidak terlihat. Kita coba ya. Halo semuanya. Kalau memang kalian ada, bisa sentuh alat ini. Permisi. Permisi. Coba kalau seandainya kalian ada bisa menyentuh alat ini atau mendekat. Halo. Kalau misalnya kalian ada di sini, coba bisa mendekat nggak? Itu teman kita megang alat. Kalau kalian pegang itu alatnya bisa naik warnanya. Kita nggak niat ganggu kok. Ada yang mau komunikasi sama kita nggak? Bisa ngedekat? Atau gerakin daun-daunnya mungkin?
di sini bisa langsung sentuh alatnya atau mendekat supaya kita bisa tahu kalau kalian ada. Tadi kita ngelihat anak kecil, bener nggak ada di sini? Nggak usah malu-malu. Iya. Nggak usah takut, dia kecil. Kita cuma mau komunikasi nih. Halo, kita nggak mau ganggu kok, cuma pengen tahu doang. Cuma pengen hidup berdampingan sama kalian. Permisi. Halo. Ada yang mau komunikasi nggak sama kita? Halo. Permisi. Masih belum bisa ya? Mungkin kalau ditukar orang, Mungkin bisa. mungkin bisa. Ngaruhnya apa, Pin? Yang megang cowok sama cewek nggak ada ya? Mungkin sih nggak ada. Nggak tahu juga sih. Sekarang- Mungkin dianya malu sama gue. Ya semua sekarang gantian ya, gue yang coba pegang alat ini. Halo. Halo, boleh sentuh alat ini yang mungkin ada di sini yang mau coba komunikasi sama kita. Kita cuma pengen hidup berdampingan dengan kalian. Halo. Halo. Belum ada di sini. Pin, ini kan gue baru pertama kali nih Pin megang nih alat. Biasanya lu berapa lama sih? Tadi nyala guys, sumpah. Sampai yang kedua ini nih. Coba lu arahin ke depan. Nih di daerah sini. Nggak usah digoyang-goyangin ya. Coba kalau misalnya yang di sini bisa sentuh alat ini nggak? Ini nggak ada listrik ya. Nggak usah malu-malu, ayo. Tadi dia nyala sampai yang ini yang tengah. Kalau yang di tengah gini gimana Pin artinya? Berarti gelombang elektromagnetiknya di sekitaran sini itu tinggi. Sedangkan di sini listrik semua mati, bisa dilihat nggak ada apa-apa. Oke. Berarti mungkin ada yang lewat tadi ya? Bisa jadi. Oke. Tapi kita nggak bisa pastiin itu makhluk halus ya. Cuma itu nggak bisa dijelaskan aja. Ayo di sini kita cuma sekali aja nih. Kalau misalnya mau komunikasi bisa ngedeket. Coba sentuh alat ini nih. Ini ada bekas sendal cuy. Iya. Sendal siapa? Kalian bisa lihat kita nggak? Kalau bisa coba sentuh alat ini deh. Kalau sosok kamu kuntilanak, coba bisa sentuh alat ini. Asli Pak, tangan kayaknya berat apa pegel ya? Iya benar kan? Beneran kayak gitu. Beneran? Enggak. Ini kayak tangan gue kayak berat aja gitu, kayak ini alat soalnya berat banget kayak batu. Tapi apa gue yang pegel kelamaan megang alat? Bisa jadi sih. Coba mungkin. Coba kita ganti personal. Coba kita ganti personil Ya. aja. Ini sih kalau kalian ngerasa keganggu, coba bisa sentuh alat ini. Kalau kalian ngerasa tidak tenang atau akan kehadiran kita, coba bisa sentuh alat ini.
Kalian bisa pakai energi kita kok. Coba pakai energi kita untuk naikin komunikasi dengan kita. Coba intensitasnya lebih dikuatkan lagi. Kita pengen cari tahu tentang keberadaan kalian di sini untuk membuktikan bahwa alat ini berfungsi kalau kalian mau berkomunikasi dengan kita. Halo. Nggak usah malu, nggak usah takut. Selamat malam. Silakan sentuh alat ini. Bapak, Ibu, Adek, Kenalan yuk. Nenek, Kakek, Mbah. Mbah. Coba bunyiin sesuatu dong. Apa itu? Nyai. Siapa tadi di sana? Ada suara anak kecil. Ada suara anak kecil tadi. Di spot pertama ini kita nggak begitu banyak dapat interaksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Jadi kita mutusin buat pindah tempat. Nah, di spot yang kedua ini gue ditemenin sama Ayu dan John dan Dilo yang pegang kamera. Soalnya kameramen kita, Arya, tiba-tiba merasa tidak enak badan dan beristirahat di pos. Oke, sekarang kita akan pindah ke rumah yang ini ya. Kita coba berkomunikasi sama yang ada di sini. Yuk. Assalamualaikum. Ada yang di sini sama kita? Bisa ngedekat nggak? Kalian di mana ya? Kita nggak mau ganggu, nggak ada niatan ganggu. Kalau kalian emang mau komunikasi bisa ngedekat. Ya, ada suara di situ. Ada suara barusan di situ ya. Iya. Kayak ada yang nginjak, kayak langkah nginjak batu apa nginjak ranting gitu. Tapi nggak ada siapa. Halo? Ada kalian di sini nggak? Assalamualaikum. Ada kalian di sini nggak? Boleh sentuh alat ini nggak? Nggak usah takut, ayo. Coba sentuh alat yang saya pegang. Assalamualaikum. Bisa ngedekat? Coba sentuh alat yang saya pegang dong. Halo, ada kalian di sana? Boleh mendekat nggak? Coba pegang alat yang saya pegang. Halo, kalian ini siapa di sini? Kita boleh tahu nggak kalian siapa? Jadi gimana Pin malam ini? Kayaknya agak susah ya mencari Iya, malam ini ya. kita emang harus sabar sih, karena nggak semua yang di sini itu bisa diajak komunikasi, gitu. Sesuai pengalaman lu, faktor-faktor apa sih biasanya yang bikin mereka mau dan nggak mau? Kalau misalnya mungkin ada beberapa dari mereka yang mau komunikasi itu mungkin ada kejadian janggal di masa lalu yang belum terselesaikan pada masanya, jadi nanti dia bisa berusaha berkomunikasi sama kita, bisa menyentuh alat ini gitu. Mereka akan ngajak komunikasi kita secara langsung gitu. Cuman masalahnya di sini emang kalau di spot yang ini ya hawanya emang agak kurang.
Halo? Coba mendekat deh ke saya yang mau komunikasi. Ada yang mau dekat nggak? Bisa ngedekat nggak? Belum lama kita investigasi di rumah ini, pas cuman gue sama Dilo di spot ini, kamera kita nangkep suara bisikan kayak suara cowok ngejawab pertanyaan yang gue tanyain. Ada yang mau deket nggak? Bisa ngedeket nggak? Oke, bisa kalian lihat gue sama Dilo lagi hadap-hadapan. Sedangkan Ayu sama John itu posisinya ada di belakang Dilo, lagi nunggu di luar rumah, jadi agak jauh dari kita berdua. Nah, suara ini muncul seperti di tengah-tengah gue sama Dilo. Bisa ngedeket nggak? Apa benar ini adalah suara makhluk halus yang mencoba berkomunikasi dengan kita? Atau hanya sekedar halus saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, lanjut ke spot ketiga. Spot yang belum sempat gue eksplor tahun lalu. Spot inilah yang menurut penjaga tempat sering ada kuntilanak yang menampakkan diri setelah jam maghrib. Gue bareng sama Ayu dan Dilo melakukan sesi EVP untuk mencoba menangkap suara yang nggak kita dengar. Gue udah punya alat namanya digital voice recorder ya. Kalau di bahasa Indonesianya alat perekam biasa. Jadi gue mau ngajuin pertanyaan-pertanyaan buat makhluk-makhluk yang ada di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa dijawab, mungkin bisa didengar di alat ini aja. Kalau misalnya kita nggak didengar secara langsung sekarang, gitu. Paling gue coba sesinya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang nggak sih orang lewat? Cuy, pertanyaannya itu. Yang musik ya, kaki dan gerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kalian ada di sini, bisa ngedekat nggak? Aku naruh alat tuh di situ, yang bisa ngerekam suara kalian. Yang ada warna merahnya. Kalau benar ada kalian di sini, bisa ngomong sesuatu di alat itu? Nama kamu siapa? Sosok kamu apa? Apa benar di sini dulu banget ada kejadian yang janggal? Kalian asalnya dari mana? Apa kalian pendatang? Katanya warga sini sering ngedengar suara orang jalan. Apa itu kamu? Coba terakhir ya. Bisa sebutin nama-nama yang ada di sini nggak? Bisa sebutin namaku, nama yang pegang kamera, dan nama temanku yang ini.
Terakhir ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Oke, makasih ya. Berarti mau diambil lagi Pin, alatnya Pin? Iya, nanti kita review. Langkah kaki cuy, sana cuy. Ada suara langkah kaki loh di situ. Gimana? Sana. Baru banget. Halo? Di mana? Tadi di sini. Permisi. Assalamualaikum. Ada yang di sini? Mas hati-hati. Sensor tuh. Udah mati sih. Kelihatan lagi sensornya bang. Iya, udah mati. Ada yang di sini tadi. Siapa yang melangkah ya? Halo. Tuh, dengar nggak sih? Dia sekarang pindah ke situ. Dengar apa? Langkahnya Lu dengar, Dil? ke sana, ke arah sana, kayak orang jalan ke sana. Halo, Masa ada yang di sana nggak? Bisa gerakin daun-daunnya nggak? Halo. Dan tadi, in fact, gue ngeliat anak kecil di sini. Pas kita awal baru jalan ke sini, ada 2 orang gandengan gitu lari. Barunya sensornya habis. Halo. Bisa mendekat kalau kalian ada. Ada suara di kanan. Kan? Halo? Sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Gimana cara kita masuknya? Kita mundur dulu. Di spot terakhir ini, gue kembali ke spot di mana gue dengar suara desisan ular. Iya, ada suara. Konon katanya, spot ini merupakan kerajaan siluman ular. Entah hari itu gue ngedengar suara siluman ular atau bukan masih menjadi misteri. Di spot ini, tim kita secara bergantian akan melakukan sesi blind spirit box. Ayu, John, dan Dilo akan ditutup matanya dan hanya mendengar suara output dari spirit box saja, yaitu suara white noise dari gelombang radio. Sedangkan gue akan mencoba melontarkan pertanyaan-pertanyaan agar dapat berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Jika ada suara yang masuk, Ayu, John, dan Dilo akan menyebutkan apa yang mereka dengar. Apabila suara yang disebutkan menjawab apa yang gue tanyakan, atau suara yang didengar nadanya sama satu sama lain dalam waktu berdekatan, atau suara yang disebutkan lebih dari satu kata, maka kemungkinan besar kita sedang berkomunikasi dengan makhluk halus. Hasil yang kita dapatkan dari sesi ini sangatlah luar biasa. Halo, Assalamualaikum. Buat kalian yang ada di sini nih, coba ngedeket deh. Kalau kalian masih ingat aku pernah kesini waktu itu, akhir tahun lalu. Ada yang ingat aku nggak? Ada yang tahu namaku? Diem. Kenapa kita disuruh diem? Apa kita ganggu? Kalau kalian mau komunikasi sama kita, bisa ngedeket. Sosok apa yang ada di sini?
Bisa sebutin nama? Diam. Apa kita ganggu? Bisa jawab nggak? Apa kita ganggu? Sosok kamu apa? Apakah kamu siluman? Diam. Siapa nama kamu? Kenapa kita disuruh diam? Apa kita ganggu? Kita nggak ada niatan ganggu ya. Kita mau coba komunikasi aja sama kalian. Boleh sebutin nama kamu nggak? Dengar. Dengar. Kalian dengar kita? Apa kamu dengar kita? Bisa bilang iya? Apa kamu dengar kita? Siapa yang ada di sini? Kita boleh tahu nggak? Dulunya ini tempat apa? Boleh kasih tahu kita dulunya ini tempat Diam. apa? Siapa yang ada di sini? Jenengnya sopo? Namamu siapa? Kayak berasa berat sih ini sekarang. Kayak gue berasa kayak dikepung gitu. Halo, ada yang mau komunikasi sama kita? Coba di belakang gue ada apa ya? Belakang lo nggak ada apa-apa sih. Oke. Ini daun ini tiba-tiba gerak tadi. Nggak ada sih. Oke, sepertinya makhluk halus yang ada di spot ini nggak mau diajak ngobrol. Berkali-kali suara yang disebut Ayu nyuruh gue buat diem. Ada yang ingat aku nggak? Ada yang tahu namaku? Diam. Bisa sebutin nama? Diam. Apa kita ganggu? Apakah kamu siluman? Diam. Siapa nama kamu? Boleh kasih tahu kita dulunya ini tempat Diam. apa? Siapa yang ada di sini? Nggak lama setelah itu, gue ngerasa di sekeliling gue kayak banyak yang ngeliatin. Pas gue bilang ke Arya buat ngarahin kameranya ke belakang gue, kalau kalian perhatiin baik-baik, di belakang kepala gue ada cahaya putih transparan berkedip-kedip, mirip kayak orbs, bergerak dari kanan ke kiri. Coba di belakang gue ada apa ya? Belakang lo nggak ada apa-apa sih. Oke. Hampir bersamaan dengan itu, daun di depan gue itu bergerak sendiri. Kalau menurut gue, cahaya itu merupakan sosok yang bergerak dari arah daun tersebut menuju ke belakang gue. Menurut kalian gimana? Satu lagi keanehan yang terjadi. Audio yang gue gunakan untuk sesi ini asalnya dari HP yang gue pegang. Kalau kalian dengar baik-baik, beberapa kali kedengeran suara seperti mic HP-nya itu diketuk-ketuk atau ditiup-tiup. Bisa bilang iya? Apa kamu dengar kita?
Gue bisa pastiin kalau suara ini bukan suara hembusan nafas gue atau Ayu. Dan juga bukan suara angin dari gerakan HP. Bisa kalian lihat sendiri posisi HP nggak di bawah hidung gue atau Ayu dan dalam keadaan diam nggak bergerak. Bisa bilang iya? Apa kamu dengar kita? Dan masih terjadi lagi setelah ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Halo? Bisa jelasin nggak? Ini dulu tempat apa sih? Rame banget. Bisa satu-satu ngomongnya? Ada yang meninggal di sini? Sosokmu apa? Ada anak kecil di sini? Nyai? Ada Nyai di sini? Waktu itu aku dengar suara desisan ular loh di sini. Apa itu kamu? Udah apa belum? Oke. Kita coba pakai sama John ya. Halo, assalamualaikum. Bisa jawab salamku nggak? Siapa tuh? Jangan. Halo? Kalian ada di dekat kita? Ada yang tahu nama kita di sini? Nyai, kamu ada di sini? Iya. Siapa di sana? Itu ada suara ketawa perempuan ya. Ada yang di dekat kita nggak sekarang? Nama kamu siapa? Suara ketawa perempuan kayak kuntilanak ini muncul dari arah belakangnya John. Di belakangnya John itu halaman rumah yang ditutupi pohon-pohon aja. Apakah ini suara dari sosok siluman ular yang mendiami rumah ini? Kamu ada di sini? Ada yang mau komunikasi nggak? Ayo. Ada pocong di sini? Kuntilanak? Dulu ini tempat apa? Tadi yang ketawa boleh suaranya? Halo. Apa kita udah disuruh pergi ya? Ya, kita udah suruh pergi ya. Kan tadi udah izin sebentar. Kalau misalnya kita disuruh pergi, bisa bilang pergi nggak? Kalau kalian bilang pergi, kita akan pergi. Nggak ada apa-apa, Pin. Kamu ngedesis ya? Kamu? Iya, aku kenapa? Kamu ngedesis barusan?
Yang siluman ular di sini ada beneran. Ada kerajaan ular di sini. Pulang. Siapa yang nyuruh pulang? Bisa sebutin namanya nggak? Mau ngapain? Kita di sini cuma mau cari tahu. Ngapain? Kita cuma mau cari tahu aja. Mau komunikasi sama kalian yang ada di sini. Enggak. Kenapa? Kita nggak ganggu kan? Apa kita ganggu? Kita ganggu nggak nih? Hah, Iya. Kita ganggu. Nama kamu siapa? IJ. IJ? Apa IJ? Nyai? Nyai apa? Pulang. Kenapa? Boleh tahu nggak kenapa? Boleh tahu nggak kita disuruh pulang kenapa? Apa ada yang janggal di sini? John, John? ngapain? Kamu kenal sama teman kita? Kamu nyebutin salah satu teman kita loh. Bisa sebutin yang lain nggak? Salah satunya. Bisa sebutin kita yang ada di sini selain John? Pulang. Kenapa? Kenapa? Boleh tahu nggak? Enggak. Enggak. Emang ada apa sih di sini? Ada yang suka nyari pusaka-pusaka gitu ya? Jadi kamu keusik. Ya kan? Ini kerajaan kamu ya, Nyai? Kenapa nama saya yang disebut Nyai? Ayo, kenapa yang disebut namanya John? Ayo, masih ada yang mau komunikasi nggak? G. IJ, JJ, Gajah? Iya. Ada siluman benar di sini? Enggak. Enggak. Terus yang di sini siapa? Yang di sini siapa? Halo. Halo. Kok baru nongol? Iya. Ah, baru datang ya? Kamu baru datang ya? Ngap gua ngap demi Allah. Karena efek apa gimana? Enggak. Karena efek. Efek apaan? Efek yang ada di sini. Enggak tahu, Bang. Ya. Ya. Tolong berat banget, berat banget gua. Ya udah, kita sudahin aja ya. Kalian jangan ganggu kita loh, ya. Oke? Jangan ikutin kita ya. Kita nggak ada niatan ganggu. Kita cuma mau komunikasi aja. Bisa? Kenapa? Iya, pokoknya jangan ikutin kita aja. Kita cuma mau komunikasi. Oke?
Nih, apa tuh? Oke. Maaf ya kalau ganggu. Ya, Ya, masih ya. Assalamualaikum. salam. Oh my god. 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 Tolong. Oh my god. Gue bener-bener shock dan gak bisa ngomong apa-apa setelah momen ini. Hampir semua suara yang disebutin Dilo ngejawab pertanyaan gue, dan langsung disebut setelah gue selesai nanya. Gue yakin banget gue baru aja berkomunikasi dengan salah satu makhluk halus yang ada di spot ini. Ini merupakan salah satu bukti paranormal terbaik yang pernah kita dapat. Setelah mendapatkan interaksi yang luar biasa ini, Arya, kameramen kita, merasa kesulitan bernafas atau seperti terpengaruh dengan energi makhluk halus yang ada di sini. Oh my god. 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 Oke, kita Jangan bengong ya. itu kameranya, Bang. Entar sini entar. Makasih ya. Nanti gue jelasin. Iya, entar dulu. Demi keselamatan dan kelancaran tim, kita menyudahi investigasi kali ini lebih awal. Bukti paranormal yang kita dapat membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini? Meski tidak ada sejarah yang kelam, tempat ini terasa menyimpan banyak sekali misteri. Namun, bagi kita, Kampung Vietnam merupakan salah satu tempat paling angker dalam sejarah investigasi. Assalamualaikum. Salam. Oh my god. Oh my